Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Dewo. Perkenalkan, nama saya Marco Muhammad. Perkenalan, nama saya Farhan Aditya. Perkenalkan, nama saya Gisel Bilqis. Nama saya Fidya Romalia. Kami dari kelompok 6, kelompok Kesultanan Ternate Tidore akan mempresentasikan tentang video grafis kita. Jangan lupa ditonton ya. Design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Kesultanan Ternate. Ternate atau yang sebelumnya bernama Kerajaan Gapi merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam tertua di Maluku Utara selain Tidore, Jailolo, dan Bacan. Letak Ternate sangat strategis karena berada di antara Sulawesi dan Papua. Ia menjadi salah satu jalur pelayaran sekaligus perdagangan terpenting di Nusantara bagian timur kala itu. Persoalan utama di Maluku Utara saat itu adalah persaingan antara 4 kerajaan yang menguasai kawasan tersebut. Untuk menyudahi konflik yang berkepanjangan, pemimpin Ternate yang ke-7, Kolano Sida Arif Malamo tahun 1322 sampai tahun 1331 berinisiatif mengundang penguasa Tidore, Jailolo, dan Bacan untuk berkumpul membicarakan kemungkinan adanya persatuan. Dari pertemuan itu akhirnya disepakati bahwa dibentuklah persekutuan bernama Moluku Kieraha atau 4 Gunung Maluku. Selanjutnya di sini ada sejarah awal Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Maluku Utara yang berdiri sejak abad ke-13 Masehi. Semula, kerajaan Ternate bukanlah kerajaan bercorak Islam yang didirikan oleh Momole Ciko berkelar Baab Masyur Malamo pada 1257. Agama Islam masuk ke Maluku pada abad ke-15 Masehi. Ajaran agama Islam yang dibawa oleh pedagang Arab mulai dikenal di Ternate, tapi proses Islamisasi tersebut belum sepenuhnya diterima rakyat Ternate karena banyak yang masih bersinggungan dengan para pedagang dari Arab, Momole Ciko dan Kolano Marhum. Raja Ternate adalah Momole Ciko yang menyandang gelar Baah Masyur Malamo tahun 1257 sampai tahun 1272. Raja Ternate yang pertama masuk Islam adalah Kolano Marhum tahun 1466 sampai 1468. Di akhir kekuasaannya, ajaran Islam mulai diterima rakyat dan penguasa besar Ternate. Perkembangannya cukup intens dan Kolano Marhum tokoh yang cukup berpengaruh karena membawa Islam ke lingkungan dalam istana. Kemudian masa kejayaan Kesultanan Ternate sebagai salah satu bandar niaga terkemuka di wilayah timur Nusantara. Di bawah pimpinan Sida Arif Malamo menjadi pintu masuk utama perniagaan Maluku. Sultan Babula adalah pemimpin yang membawa Kesultanan Ternate ke puncak kejayaan dan sanggup mengusir Portugis pada tahun 1575. Selain berhasil memperluas wilayah kekuasaan kerajaan, memperkuat angkatan militer, dan memajukan perdagangan, Sultan Babula juga gigih melakukan perlawanan terhadap Portugis. Kemudian runtuhnya Kesultanan Ternate mulai melemah sepeninggal pimpinan Sultan Babula. Terus banyak sultan yang setelahnya meminta bantuan dari Belanda karena kekalahan dengan Portugis. Terus pada tanggal 26 Juni tahun 1607, Mudafar Shah I mengatakan Sultan Ternate yang baru itu harus menandatangani kontrak dengan VOC sebagai imbalan atau bantuan yang diberikan untuk melawan Portugis dan Spanyol. Dengan perjanjian itu, VOC berhak memonopoli perdagangan di Ternate dan beberapa daerah di Maluku lainnya, hingga akhirnya sekian lama dipimpin oleh sultan yang tunduk terhadap Belanda. Muncul sosok pemimpin Sultan Ternate
yang berani menentang penjajah, yakni Muhammad Bahlul Islam atau yang dikenal dengan nama Sultan Sibori. Terus namun perjuangan ini gagal karena Belanda sudah menguasai banyak wilayah strategis milik Ternate. Kemudian pada tanggal 7 Juli tahun 1683 Sultan Sibori menyerah. Kemudian diasingkan ke Batavia dan terpaksa menandatangani perjanjian dengan VOC yang menandai tamatnya kedaulatan Kesultanan Ternate. Terus beruntungnya Kesultanan Ternate itu karena beberapa faktor. Yang pertama itu ada serangan dari Belanda pada awal abad ke-17. Kemudian perubahan dalam perdagangan rempah-rempah pada awal abad ke-17 yang mengalami perubahan yang signifikan karena banyak negara Eropa yang mulai menanam cengkeh pada di wilayah jajahan mereka, sehingga dagangan rempah di Maluku tidak lagi seberapa sebelumnya. Kemudian sejarah peninggalan Kesultanan Ternate itu ada dua. Yang pertama ada Masjid Sultan Ternate, yang kedua pintu masuk Kesultanan Ternate. Nama-nama Sultan Ternate: masa pra-Islam, Ciko atau Ba'ab Mansur Malamo, Poit atau Kaicil Yamin, Siale atau Kaicil Kamalu, Kalabata atau Kaicil Bahuku, Komala atau Ngaramalamo, Patsaranga Malamo, Sida Arif Malamo, Panji Malamo, Sah Alam, Tuhu Malamo, Boheyat atau Kaicil Kiai Maggi, Molo Mahacaya, Momole, Gapi Malamo, Gapi Baguna 1, Kumala Putu, dan Gapi Baguna 2. Selanjutnya ada masa Islam. Olano marhum Sultan Zainal Abidin, Sultan Bayan Sirullah, Sultan Deyalo, Sultan Boheyat, Sultan Tabarigi, Sultan Khairun Jamil, Sultan Babullah, Sultan Saidi Saifuddin, Sultan Hidayat, Sultan Mudaffar, Sultan Hamzah, Sultan Madyasyah, Sultan Sibori. Kekuasaan Ternate dijalankan para Bobato, Kaicil Toloko, Kaicil Raja Laut, Outhorn, Sahmardan, Arunsa, Sarka atau Sarkan, Muhammad Yasin, Sarmole van der Para, Muhammad Zain, Muhammad Arsyad, Ayan Hardua, Haji Muhammad Ilham, Haji Muhammad Usman. Kekuasaan Kesultanan Ternate lowong sejak Iskandar Muhammad Sabir Syah. Kesultanan Tidore. Sejarah Kesultanan Tidore merupakan salah satu kerajaan yang pernah berjaya di kawasan timur Indonesia, Maluku Utara. Riwayatnya kerap dikaitkan dengan saudara kembarnya, yaitu Kesultanan Ternate. Kerajaan Kesultanan Tidore berlangsung dari abad ke-16 sampai abad ke-18 Masehi. Masa ini ditandai dengan wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore yang luas dari sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Wuru, Pulau Seram, hingga pulau-pulau di sekitar Papua Barat. Kesultanan Tidore menjalani peradaban yang cukup lama sejak tahun 1999 atau setelah reformasi 1998 yang meruntuhkan rezim Orde Baru. Kesultanan Tidore
dihidupkan kembali dalam konteks melestarikan warisan budaya. Sejarah awal Kesultanan Tidore. Pada awalnya, yang disebut dengan Maluku meliputi Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Keempat wilayah ini bernama Moloku Kieraha, yang artinya Persatuan Empat Kolano atau Kerajaan. Sesudah terjadi perjanjian Moti pada abad ke-14 Masehi, Kerajaan Makian pindah ke Bacan atau Halmahera Selatan, sedangkan Kerajaan Moti pindah ke Jailolo atau Halmahera Barat. Kerajaan Tidore dan Kerajaan Ternate tetap hidup berdampingan, akan kendati kerap bersaing satu sama lain. Kolano Sahajati dan Sultan Jamaluddin. Raja pertama Tidore adalah Sahajati. Ia merupakan saudara Mancir Malamo atau raja pertama Ternate. Pada masa ini, terdapat kepercayaan syaman atau memuja roh leluhur nenek moyang. Raja Tidore yang pertama masuk Islam adalah Sri Liyati dengan gelar Sultan Jamaluddin pada tahun 1495 sampai 1512. Selanjutnya ada masa kejayaan Tidore. Kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada masa Sultan Saifuddin sekitar tahun 1657 sampai 1689 Masehi, yang berhasil membawa kemajuan hingga Tidore disegani oleh kerajaan-kerajaan lain di Kepulauan Maluku. Di masa kejayaan Tidore juga ada masa keemasan Kesultanan Tidore, juga dirasakan di era kepemimpinan Sultan Nuku pada awal ke-19. Sultan Nuku memperluas wilayah kekuasaan Tidore sampai ke Papua bagian barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai ke Kepulauan Pasifik. Selanjutnya ada runtuhnya Kesultanan Tidore. Sepeninggalan Sultan Nuku, Belanda berusaha kembali mengincar Tidore. Hal ini diperparah dengan bayanya polemik internal yang membuat Kesultanan Tidore akhirnya jatuh dalam penguasaan Belanda. Seiring kemerdekaan Indonesia pada 1945, Kesultanan Tidore bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tidore, tepatnya Sovivi, ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya ada sejarah peninggalan. Nah, sejarah peninggalan Tidore itu yang tersisa adalah Istana Kadotre serta Benteng Tore dan Papua. Nama-nama Sultan Tidore: Kolano Syahjati, Kolano Gosamawange, Kolano Suhut alias Susu, Kolano Bali Bunga, Kolano Ruko Adoya, Kolano Kiematiti, Kolano Teli, Kolano Matagena, Kolano Nuruddin, Kolano Siriyati alias Jamaluddin, Sultan Al-Mansur, Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain, Sultan Kiai Mansur, Sultan Iskandar Sani, Sultan Gapi Baguna, Sultan Zainuddin, Sultan Alauddin Syah, Sultan Zainuddin, Sultan Saidi, Sultan Malikiddin, Sultan Saifuddin, Sultan Hamzah Bahmuddin, Sultan Abdul, Sultan Fadil Mansur, Sultan Hasanuddin Kaitil Gardia, Sultan Amir Bikodil Aziz Muhyiddin Malikul Kanan, Sultan Muhammad Mahmud Jamaluddin, Sultan Patra Alam, Sultan Khairun Alam, Kamaluddin Asgar, Sultan Nuku, Sultan Zainal Abidin, Sultan Mutahuddin, Muhammad Tahir, Sultan Ahmadul Mansur Sirajuddin Syah, Sultan Ahmad Saifuddin Al-Ting, Sultan Ahmad Fatahuddin Al-Ting, Sultan Ahmad
Kawiyuddin Atik, Sultan Zaidin Syah, Sultan Jafar Syah, Sultan Husain Syah. Make it clap. I got 3